Oke, kita sekarang berada di bagian akhir ya. Tadi kalian lihat di dalam sistem komputer itu ya, sistem komputer. Ya. Ini dikenal biasanya ada istilah disebut dengan hypocycle. Ya. Hypocycle. Jadi komputer itu berjalan kayak gini kalau dibuat diagram gitu ya. Input, kemudian diproses, kemudian dikeluarkan output. Nah, pada video kali ini Mister akan menjelaskan tambahannya karena di tengah-tengah sini ini terjadi yang namanya memori ya, ada memorinya atau storage-nya gitu ya, memori. Kita bahas tentang memori hari ini. Oke? Nah, pada bagian memori, memori itu terbagi menjadi dua. Ya. Memori itu terbagi menjadi dua. Memori. Ada yang disebut dengan primary memory. Primary memory. Ada yang disebut dengan secondary memory. Secondary memory. Primary memory terbagi lagi menjadi RAM dan ROM. Oke? Secondary ini banyak sekali nih. Ini perangkat penyimpanan semua nih ya, penyimpanan data. Ya, apa aja secondary? Bisa ada yang bisa nebak? Flash disk ya. Flash disk, kemudian ada CD, DVD. Zaman misal dulu ada namanya disket ya. Disket atau floppy disk gitu ya. Kemudian ada hard disk. Yang terbaru sekarang SSD ya. Solid state drive ya. Ini lebih ngebut ya dibanding yang ini ya. Dan penyimpanan lainnya. Nah, itu disebut secondary. Jadi secondary aman lah ya. Nah, yang jadi fokus kita itu adalah membahas tentang apa itu RAM ya. Jadi RAM ini adalah memori yang bersifat sementara. Sementara. Digunakan jika hanya dibutuhkan. Paham nggak? Ya, bisa ulangi lagi ya. RAM atau singkatan dari Random Access Memory. Random Access Memory. Memori yang digunakan ya jika hanya diperlukan. Maksudnya apa? RAM itu kosong ya sebenarnya ya. Maksud kosong itu dia sudah punya kapasitasnya. Misalnya kalian 8 GB nih, beli RAM-nya, jangan terlalu gede banget ya, 4 GB gitu ya. Nah, ketika dinyalakan dia full 4 GB ya. Selain diambil sama sistem nih, contoh analoginya nih. Misalnya tersisa 3,7 misalnya kayak gitu ya. Nah, dia dipakai, dia diminta kalau kita membuka program, misalnya kalian membuka Word gitu ya. Microsoft Word ini butuh misalnya kapasitasnya sekitar 400 giga gitu. Baru dia pakai di sini. Dipinjemnya. RAM, pinjam dong 400 untuk ngebuka ini. Terus kalian buka lagi dalam waktu yang bersamaan, buka Chrome gitu ya. Chrome-nya butuh 500 mega. Sorry, ini GB nggak cukup ya. Megabyte gitu ya. Megabyte gitu ya. Udah dia pinjam lagi. Kemudian dalam waktu bersamaan lagi kalian buka game gitu ya. Free Fire gitu ya. Apa game Valorant gitu ya. Valorant misalnya. Dia butuhnya 1,5 giga. Nah, ya udah mulai gede nih dia mintanya nih. Kemudian kalian buka lagi dalam waktu bersamaan, kalian buka musik gitu ya, media player. Media player. Ini butuhnya 1 giga misalnya. Ya. Buka lagi. Kayak ini sini kita kecilin nih, misalnya 3 giga aja. Ini kalau kita jumlahin ini udah berlebih gitu ya. Nah, makanya kalau kita biasanya ngebuka sesuatu secara bersamaan dan kita punya RAM-nya kecil, ya, yang terjadi apa? Lag gitu ya. Karena udah nggak mampu lagi nyuplai RAM-nya. Ya, dia nggak bisa lagi, nggak mampu lagi menyuplai si permintaan-permintaan ini. Bagaimana biar dia tidak lag? Ya udah ditutup aja satu-satu.
Ya, buka Word aja atau Chrome aja, ya sadar diri. Ya kalau kalian mau multitasking, makanya RAM-nya digedein. Gitu ya. Tambah. Oke, paham ya tentang RAM ya? Nah kalau ROM, ya udah kebalikannya aja. ROM ini bersifat permanen, gitu ya, permanen. Dia nyala terus, dia beroperasi terus. Contohnya itu pada saat kita BIOS, ya. Nah, ketika yang ngidupin BIOS, jadi dia pakainya ROM, memorinya. Dia checking, ya. Apakah komponen di sana siap, gitu ya? Apa yang siap di situ? Misalnya mouse-nya ada nggak? Apa namanya? Terjadi masalah nggak dengan harddisknya, ya RAM-nya, gitu ya. Nah, dia melakukan pemeriksaan itu terus-menerus. Ya, contoh lanjutnya lagi adalah penanggalan ya dalam komputer itu dia pakainya ROM ya walaupun dengan bantuan baterai CMOS namanya ya. Nah itu dilakukan sama ROM. Jadi sifatnya permanen dilakukan berulang-ulang. Nah gitu. Bagaimana? Kita sudah kupas tuntas ya tentang sistem komputer ya dari software, hardware, brandware, kemudian masuk lagi ke memori gitu ya. Nah ini. Jadi itulah overall tentang sistem komputer. Jadi kalian harus tahu, oh ternyata kalau mau disebut dengan sistem, ketiga-tiganya harus ada. Kalau satu aja hilang, itu nggak bisa disebut sebagai sistem komputer. Jadi jangan cuma make, kita juga harus tahu komponennya apa, bagiannya apa, cara kerjanya gimana gitu. Oke, Mister rasa cukup penjelasan Mister tentang sistem komputer. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Kita ketemu lagi dengan penjelasan-penjelasan lainnya, tutorial-tutorial lainnya di kelas informatika. Bye-bye, see you, dan selalu jaga kesehatan.